dilakukan oleh pelatih Danur Windo. Di mana kita lihat ada satu Romerto Tesia dimasukkan di babak kedua ini untuk melakukan satu pergantian terhadap Tutuk Widodo. Ya, baru saja wasit Endra Kardiana meniupkan peluit yang menandakan babak kedua lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Arema Malang menghadapi PKT Bontang telah dilakukan. Kali ini bola oleh Alexander Pulalo. Tempo permainan cepat coba diperagakan oleh anak-anak Singoedan di babak pertama atau babak kedua ini. Ya, bola kali ini mengarah kepada Bruno Kasmir. Ya, kita lihat memang lapangan agak sedikit basah karena memang tadi sempat diguyur hujan juga di babak pertama. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh Sutaji. Masih Sutaji kepada Eli Aiboy. Masih Eli kali ini. Kerjasama dia dengan Pato Morales. Direbut bola tadi oleh Ricardo atau juga Alberto. Kali ini Ricardo berikan umpan daerah. Mencoba membangun serangan. Satu penyelamatan kita lihat yang dilakukan oleh Bruno Kasmir menutup ruang gerak yang coba dibangun oleh Josiah Seton. Ya, saya pikir sebuah penyelamatan ataupun tackling yang begitu sempurna yang diperlihatkan oleh Bruno Kasmir tadi untuk umpan yang juga begitu baik terhadap Josiah Seton. Ya, kali ini masih mencoba membangun serangan. Masih belum bisa menembus juga anak-anak dari PKT Bontang. Meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini coba dibangun. Serangan dari sektor sebelah kiri melalui lemparan ke dalam bagi Arema Malang. Kita lihat. Kerjasama cukup baik. Pato tadi yang dituju ada Nur Alim. Ricardo Silva. Kali ini kembali bola dikuasai oleh kapten kesebelasan. Roni Firmansyah berusaha menggapai bola tadi. Ada Alberto Verdejo kepada Wawan Widiantoro. Kali ini masih Wawan Widiantoro. Dari sektor sebelah kiri. Berebut bola dia. Kita lihat. Terjadi perebutan. Masih dapat dikuasai oleh Pato Morales. Cukup baik kali ini kepada Eli Aiboy. Berusaha melewati Ardiansyah. Bola dari kaki ke kaki diperagakan. Kali ini masih Pato Morales. Langsung saya berikan umpan ke dalam kotak penalti. Lebih dekat kepada Wawan Widiantoro yang langsung saja menghalau bola. Ya, serangan balik kali ini. Josiah Seton mendapatkan satu serangan balik di sektor sebelah kiri. Bagaimana Josiah Seton berusaha melewati Bruno Kasmir. Umpan daerah cukup baik. Masih ada Fernando Stagnari yang menutup pergerakan dan juga umpan dari Josiah Seton. Ya, inilah yang kita nanti-nantikan dari babak pertama tadi. Bagaimana kini permainan mulai terbuka, mulai ditampilkan dengan determinasi tinggi dari kedua kesebelasan. Tadi kita melihat Pato Morales dan kini seorang Josiah Seton yang mulai membuka ruang untuk menciptakan peluang. Wawan Widiantoro akan melakukan sepak pojok bagi PKT Bontang. Ada Komang Mariawan dengan postur tubuhnya. Kita lihat Ricardo, satu perebutan bola masih dalam kotak penalti Ricardo. Satu percobaan tendangan tadi dilakukan oleh Andi Kapau. Masih membentur terhadap Alexander Pulalo tadi. Lemparan ke dalam Andi kepada Hardiansyah. Langsung saja umpan-umpan silang diperagakan oleh anak-anak dari PKT Bontang. Jadi perebutan terus bagaimana tadi. Ya, berhasil saja dihalau tadi dan bola diberikan kepada penjaga gawang Iswan Karim. Ya, dua peluang kita lihat baru saja tercipta oleh kubu PKT. Dan kita lihat apabila mereka mempunyai indikasi untuk berani juga keluar melakukan penyerangan, sebenarnya mereka mampu menciptakan paling tidak peluang. Dan kita lihat bagaimana juga sudah mulai beraninya Seton melakukan dribble melewati Bruno Kasmir. Inilah kita harapkan. Ya, serangan demi serangan kali ini masih dapat dihalau tadi. Kita lihat bola oleh Sutaji. Satu serangan balik coba dibangun kali ini melalui Roni Firmansyah. Ke sektor sebelah kiri kepada Eli Aiboy. Arif Siono yang dituju tadi. Berusaha direbut. Sutaji kembali kepada Ortizan Salosa yang datang membantu. Masih Ortiz kali ini. Meliak-liuk dia Ortiz. Satu tarikan tadi kita lihat dia berusaha melewati Nur Alim. Ya, sebetulnya sebuah soloran yang baik yang dilakukan oleh Ortiz tadi ya. Bagaimana dalam duelnya bersama Nur Alim. Nur Alim sepertinya memegang baju dari pemain ini, tetapi mungkin tidak terdeteksi ataupun dihalangi pandangan wasit untuk sebuah pelanggaran saya pikir. Inilah dia Aremania yang terus bernyanyi-nyanyi, terus bersorak-sorai mendukung Arema Malang di sore hari ini. Ya, Bruno Kasmir kali ini. Dorong bola pelan saja kepada Ponario Astaman. Masih Ponario kali ini. Maksudnya dia menuju kepada pergerakan yang dilakukan oleh Arif Siono. Cepat kali ini. Satu skill bola
Masih bisa dihalau tadi. Bola tadi oleh Domerto. Satu pelanggaran. Josiah mendapatkan satu pelanggaran dari Bruno Kasmir. Dan tampaknya Bruno juga sudah mengerti bagaimana pemain yang satu ini juga memiliki skill di atas rata-rata dan sanggup menebar ancaman kapanpun. Bagaimana kini dengan rapat Bruno selalu mengikuti kemanapun Josiah pergi. Jabrik. Dorong bola saja dia. Andi Kapau. Langsung menuju kepada Ricardo Silva tadi maksudnya. Fernando Starnari. Alex Pulalo kali ini bagi Arema Malang. Fernando Starnari. Maksudnya tadi dia kepada Ortisan Salosa. Ya, satu kesalahan elementer kita lihat bagaimana Fernando Starnari ini memberikan umpan kepada Salosa hingga membuat PKT mengasih bahkan juga sekarang mempunyai peluang. Ricardo kali ini. Masih Ricardo berikan umpan maksudnya kepada Komang. Masih bisa dihalau tadi oleh Ortiz Salosa. Jadi perebutan bola masih berkutat di lapangan tengah bola. Langsung menuju kepada Pato Morales. Ada Nur Alim cukup tegas dia bermain. Serangan balik kali ini melalui Arif. Si Arif Siono pada Sutaji. Dorong bola saja mainkan dari kaki ke kaki para pemain dari Arema Malang. Ardiansyah kali ini. Langsung saja kirimkan direct pass menuju kepada Komang. Masih bisa dikuasai oleh Andi Kapau. Berebut bola dia dengan Roni Firmansyah. Andi Kapau tarik, menarik, dorong, mendorong. Itulah dia yang terjadi antara Andi Kapau dan juga Roni Firmansyah. Itulah dia Andi Kapau, pemain yang juga memerankan posisi yang sedikit berbeda dari posisi murninya atau posisi awalnya sebagai seorang penyerang. Ya, bagaimana Alex Pulalo dengan Josiah Seton sama-sama memiliki nomor 02 dan sama-sama berduel di sore hari ini. Satu duel yang sangat-sangat baik. Kita lihat bagaimana Alex tidak mau Seton mengasih bola begitu saja, dan kita bagaimana di sini juga tarikan dari Arek yang menyebabkan pelanggaran terjadi. Ya, satu sepakan dari Seton. Ya, duel antara dua pemain dengan nomor 09 yang sama. Ya, satu peluang tadi. Masih bisa dihalau kepada Pato Morales yang membantu pertahanan Pato. Kali ini satu serangan balik dari Eli Aiboy. Masih bisa direbut oleh Ricardo. Masih Ricardo yang kali menguasai bola. Curi bola tadi oleh Eli Aiboy. Kembali kali ini Alex. Ya, mendapatkan satu dorongan kali ini Alex. Dari tubuh yang begitu besar dari Komang Mariawan dan terjatuh. Terguling-guling Alex mendapatkan dorongan dari Komang Mariawan. Dan tentunya satu hal yang harus kita hargai dari Alex adalah determinasi dari pemain ini yang selalu tidak mau mengalah, selalu ingin memberikan 100% untuk timnya. Kita lihat Josiah Seton. Terus dia meminta bola, melakukan pergerakan. Masih berhasil dihalau. Satu serangan yang dibangun oleh anak-anak PKT Bontang yang sepertinya mengambil inisiatif. Ya, Rahmat Wahyudi baru saja terjatuh tadi. Kali ini serangan balik dari Eli Aiboy dari sektor sebelah kanan. Cukup kosong pertahanan dari PKT Bontang. Kita lihat bagaimana bola tadi sudah diminta oleh Pato Morales atau juga Ponario Astaman. Ya, kali ini satu percobaan tendangan masih melebar di sebelah kiri dari gawang Iswan Karim. Serangan balik dari anak-anak Singo Edan. Ya, saya melihat bagaimana tadi Eli agak sedikit terlambat untuk melakukan mengambil keputusan bahwa dia sebetulnya ada Ponario tadi yang bergerak menuju ke kotak penalti dan cukup terbuka. Tetapi dia menunggu sehingga bola akhirnya diberikan kepada Arif Suyono yang dengan kaki kirinya, yaitu kaki yang tidak begitu kuat dari Arif Suyono. Tendangan yang tidak begitu akurat. Ya, lemparan ke dalam kali ini bagi PKT Bontang. Masih terus bernafsu anak asuh dari Danur Window ini memberikan tekanan demi tekanan terhadap tim tuan rumah. Ya, sepertinya satu pelanggaran tadi. Bagaimana Fernando melakukan satu dorongan atau juga tarikan. Kembali lagi kali ini mencoba membangun serangan melalui, ya, kembali terjadi pelanggaran. Memang Ricardo tidak diberikan kesempatan sedikit pun oleh Sutaji untuk bisa leluasa mengirimkan umpan kepada Josiah Seton atau juga Komang Mariawan. Dan memang sepertinya pemain ini adalah playmaker dari ataupun jantung dari permainan PKT, dan kita tahu bahwa salah satunya pilihan adalah dengan memarking dia secara ketat. Sudah lakukan satu percobaan tendangan cukup baik. Memang masih bisa diamankan dengan baik oleh Hendro Kartiko. Ya, satu usaha kita bagaimana shooting dengan melakukan efek yang dilakukan oleh Ricardo memang begitu gampang untuk dikuasai
oleh Hendro dan memang kita lihat bola jalannya begitu tepat ke arah tubuh daripada Hendro. Kembali kali ini membangun serangan. Para pemain dari PKT tampil lebih agresif dibandingkan babak pertama tim Laskar Bukit Tursina ini. Ya, satu hal yang terlihat jelas bahwa kini mereka mulai melakukan disiplin dalam menjaga melakukan marking ya, ataupun pengawalan terhadap pemain-pemain Arema. Hendro Kartiko pada Alexander Pulalo. Alex bersama dia dengan Sutaji. Kembali Alex kali ini melakukan overlapping. Satu kerjasama tadi maksudnya lebih dekat kepada Ardiansyah. Berebut bola dia dengan Nur Alim. Rahmat Wahyudi. Pada Ricardo. Komang berikan kepada Andi Kapau. Atau Domerto. Ya, kali ini satu serangan coba dibangun oleh Wawan Widiantoro. Masih Wawan berkutak-katik dia dengan Arif Siono. Belakang dia kepada Rahmat Wahyudi. Langsung saja kirim umpan silang. Satu percobaan tendangan masih melintir sayang. Percobaan first time kick yang dilakukan oleh Domerto tadi. Ya, memang sebuah pilihan yang dilakukan oleh saya pikir Andi Kapau tadi untuk melakukan keputusan melakukan shooting first time ya, walaupun mungkin sebetulnya masih ada apabila dia melakukan kontrol terhadap bola karena tidak ada pemain yang di dekatnya yang melakukan marking, mungkin bisa lain karena dia juga memiliki beberapa pemain antara lain ada Komang dan juga Josiah Seton yang tadi sudah ada di lini depan. Ya, kali ini coba membangun serangan kembali anak-anak dari PKT. Terus-menerus mereka mencari celah. Kali ini Domerto kita lihat cukup lincah dia bermain. Ponario Astaman langsung saja tadi maksudnya memberikan umpan. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam. Ada Rahmat Wahyudi yang bermain sebagai breaker di lapangan tengah. Kembali kali ini anak-anak dari Arema, Ortizan masih bisa direbut. Satu serangan balik dibangun oleh Ricardo. Ya, apa yang terjadi kita lihat. Bagaimana Ricardo tadi harus dihentikan oleh Ponario Astaman. Dorong bola saja tadi Ricardo pelan. Nah, dia Ponario Astaman. Pemain juga pernah berebut bersama Telekom. Inilah dia satu peluang kali ini dari Pato Morales. Satu tendangan menyusur tanah yang masih melebar di sisi sebelah kiri dari gawang Iswan Karim. Satu skill yang cukup baik tadi oleh Pato Morales. Ya, satu usaha cukup baik. Bagaimana kita di sini Pato berhasil melakukan sprint dan melewati Nur Alim. Namun kita bagaimana keputusannya melakukan shooting memang masih jauh dari misal gawang. Kita lihat di sini indikasi memang Pato melakukan shooting memang tidak ada sama sekali pemain yang ada di depan sehingga dia lebih tepat mengambil keputusan untuk melakukan shooting. Dan inilah yang saya suka dari seorang Pato Morales, bagaimana dia, saya pikir ya merupakan salah satu jantung dari permainan Arema untuk sepanjang musim ini yang selalu melakukan ataupun rajin melakukan solo run, rajin bahkan seolah-olah dia tidak putus asa bagaimanapun kondisi timnya. Ya, kali ini perputaran bola tadi terjadi. Rahmat Wahyudi bermain agak sedikit ke belakang dia untuk membantu berikan umpan-umpan kepada lapangan tengah. Ya, kali ini berusaha menuju kepada Josiah Seton. Ada Fernando Stagnari yang tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Josiah untuk bisa menguasai bola. Ya, satu tampilan yang sangat berbeda Rendra, kita bagaimana di babak kedua ini pemain PKT lebih berani, percaya diri menguasai bola, dan kita di sini bagaimana justru malah banyak pelanggaran yang mereka terima karena mereka dilanggar oleh pemain dari Arema, dan kita lihat di sini mereka berani keluar, maka juga tekanan kepada kubu Arema semakin banyak terjadi. Kembali lagi kali ini melalui Wawan Widiantoro. Anak-anak PKT terus mengepung para pemain Arema yang lebih mengandalkan serangan balik di babak kedua ini. Inilah dia Alberto Verdejo. Alberto kita lihat coba berikan umpan kepada Domerto. Ya, sepak pojok kali ini bagi PKT. Bagaimana kita lihat Domerto tadi berusaha melewati Ortizan Salosa. Inisiatif begitu kencang dari anak-anak PKT untuk bisa memperkecil keadaan. Wawan Widiantoro kali ini sepak pojok bagi PKT Bontang. Ada Komang Mariawan, ada Josiah Seton di dalam kotak penalti. Sudah lakukan. Bagaimana cukup peluang kali ini. Terjadi perebutan bola dan bisa diamankan sepenuhnya oleh Hendro Kartiko. Ya, saya melihat tadi sebetulnya posisi dari Josiah sepertinya juga agak sedikit rapat ataupun sedikit berebut dengan Komang Mariawan untuk melakukan sundulan tadi. Satu umpan yang cukup baik kali ini dari sektor sebelah kiri pertahanan PKT Bontang. Umpan maksudnya tadi menuju Eli Aiboy.
Masih bisa dikuasai oleh Arif. Kali ini bagaimana Arif mencoba melewati Rahmat. Masih Arif. Umpan kali ini cukup kosong. Sayang sekali bagaimana Eli Aiboy. Terlalu tinggi bola yang mengarah kepadanya. Satu percobaan tendangan kali ini dari Alexander Pulalo. Masih Alexander Pulalo kepada Pato Morales. Sayang sekali tadi satu peluang emas dari Eli Aiboy masih terlalu tinggi. Crossing yang sangat baik bagaimana Arif Siono menunjukkan kembali kelasnya sebagai seorang winger yang sangat berbahaya. Dan sayang memang umpan terlalu tinggi sehingga Eli Aiboy tidak dapat menguasai bola atau melakukan heading. Ya, kembali kita bisa melihat potensi dari seorang Arif Suyono ya. Ini yang kita katakan bahwa ini adalah seorang winger berusia masih muda yang masih memiliki karir panjang, dan kini di usia muda dia juga sudah mulai menunjukkan kualitasnya ataupun kelasnya sebagai seorang pemain. Ya, kali ini bola berhasil dikuasai oleh Sutaji. Kali ini menyisir kepada Pato Morales. Langsung menuju kepada, apa yang terjadi? Ternyata terjadi perubahan posisi antara Pato Morales dan juga Eli Aiboy. Berperan sebagai seorang striker murni, kita lihat penyerang Satu hal utama. Rendra, yang sangat menarik kita di sini bagaimana pengertian antara pemain Arema apabila satu pemain meninggalkan posisi dan pemain yang lainnya punya inisiatif untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan. Dan ini kita lihat seperti Eli Aiboy menggantikan posisi daripada Pato untuk menjadi seorang striker. Ya, Domerto sepertinya mendapatkan satu kartu kuning. Apa yang terjadi tadi? Kita lihat Domerto melakukan satu pelanggaran dan membuat wasit Endra Kardiana menghadiahinya satu kartu kuning kepada pemain yang baru masuk di babak kedua ini. Iya, kita melihat tadi bahwa memang tackling yang dilakukan oleh Domerto memang sedikit telat karena bola tadi sudah terlanjur lepas ya. Artinya sudah, ya kita lihat lepas dari kontrol dan memang sedikit terlambat, walaupun mungkin di situ kontak yang terjadi mungkin juga tidak terlalu keras. Kali ini bola mengarah kepada Alexander Pulalo bagi Arema Malang. Mencoba kali ini keluar dari tekanan anak-anak Arema. Di mana di menit-menit awal babak kedua para pemain dari Arema mendapatkan tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh anak-anak PKT. Satu umpan yang cukup baik kali ini, peluang bagaimana gol! Sebuah skema permainan yang sangat cantik diperagakan oleh anak-anak Singo Edan yang menghasilkan sebuah gol ketiga yang dicetak oleh Patricio Morales. 3 Arema Malang 0 PKT Bontang. Ya, diawali dengan wall pass yang sangat baik yang ditunjukkan oleh Ponario Astaman dan memberikan true pass langsung masuk ke kotak penalti tanpa kontrol. Pato mengelabui gerakan daripada kiper Karim dan gol ketiga atau gol kedua untuk Pato pada sore ini terjadi. Sangat cantik gol ini. Ya, saya pikir ini adalah sebuah gol yang berkelas. Bagaimana tadi berawal dari umpan seorang Ponario yang begitu berkelas dan juga penyelesaian akhir yang sangat baik, menunjukkan ketenangan dari seorang Pato Morales untuk menjadi seorang striker Arema ataupun striker andalan dari Arema. Inilah dia gol ke-8 yang dicetak oleh Patricio Morales bagi tim Arema Malang yang tentunya menyamakan golnya yang dicetak oleh Emil Mbamba. Ya, kini berdua dengan Emil Mbamba. Dia adalah merupakan pencetak gol terbanyak bagi tim Arema untuk musim ini. Ya, Sama-sama 8 gol. Ya, saya pikir saya sangat setuju. Saya melihat bahwa pemain yang saat ini cukup lengkap ya. Dia memiliki kualitas sebagai goal getter dan juga dia mempunyai kualitas sebagai assessment. Dan kita bagaimana dia tidak juga hanya memberikan umpan dan dia punya naluri yang gol sangat-sangat baik. Ya, kali ini bagaimana peluang Ricardo, umpan dan sebuah gol balasan terjadi. Kedudukan menjadi 3-1. Bagaimana tadi begitu mudah pertahanan direbut oleh Domerto. Sebuah gol menjadi 3-1 kedudukan antara Arema Malang menghadapi PKT Bontang. Ya, sangat mengejutkan bagaimana kita lihat Ricardo yang tiba-tiba sudah berada ya di sini, kita bagaimana umpan dan sangat bebas. Begitu hilang konsentrasi dan begitu gampang gol diciptakan kembali oleh satu pemain yang baru dimasukkan di babak kedua ini, Domerto. Dan saya pikir Domerto juga menebar ancaman dari mulai babak kedua dimulai tadi. Ya, bahkan belum 60 detik gol pertama ataupun gol dari Pato Morales tadi dilesakan. Kini terlihat bahwa pemain-pemain Arema, kita lihat ada beberapa pemain yang sepertinya kehilangan konsentrasi, tidak menjaga ataupun melakukan marking terhadap pemain ataupun Domerto yang sudah berada dalam kotak penalti tadi. Semakin terbuka permainan di babak kedua ini. Bukan satu pelanggaran kali ini Domerto sampai cetak gol bagi PKT. Kali ini berikan bola kepada Wawan Widiantoro. Masih Wawan Widiantoro. Langsung menuju kepada Josiah Seton. Kita lihat Josiah, bisakah satu scan cukup baik kepada Josiah. Kita lihat satu umpan kali ini. Sayang sekali Komang Mariawan gagal menyongsong umpan yang diberikan oleh Josiah Seton. Iya, kita lihat bagaimana begitu cepatnya gerakan dari pemain PKT dan umpan yang sangat baik yang diberikan kepada Seton, dan Seton memberikan umpan ke tengah cukup baik. Dan kita lihat kurang cepatnya gerakan daripada Komang, padahal kita tahu dia punya kaki yang sangat panjang
namun tidak bisa menyentuh bola sehingga gol tidak dapat terjadi untuk PKT. Ardiansyah kali ini menghasilkan sepak pojok bagi PKT. Ya, satu cobaan sundulan tadi. Dan kali ini bola dikuasai oleh Rahmat. Satu percobaan tendangan kembali. Masih bisa menghalau Andi Kapau tadi. Inilah dia Nur Alim. Berikan bola kepada Ardiansyah kembali. Inilah dia Andi Kapau. Kerjasama para pemain. Ya, Ponario. Langsung saja dia ke belakang. Pada Sutaji. Berebut bola kali ini. Alexander Pulalo. Ya, saya rasa suatu hal yang unik ya, atau suatu situasi yang unik bagaimana kini PKT setelah ketinggalan 0-3 mulai menunjukkan determinasi atau keinginan ataupun motivasi yang menumpuk untuk bisa menciptakan gol balasan. Beberapa kali kita lihat sudah berkali-kali pemain PKT melakukan ancaman terhadap lini pertahanan Arema. Ya, kita juga bisa melihat sepertinya Miroslav Janu menyimpan sejumlah pemainnya, di mana menarik seorang Eli Aiboy untuk memasukkan Zainal Ihwan. Ya, bagaimana Ortizan Salosa kali ini. Ada Alberto Verdejo. Domerto yang kali ini menguasai bola. Masih Domerto. Menuju dia kepada Ricardo Silva. Langsung dorong bola saja, sayang sekali. Ya, satu perubahan diharapkan oleh Janu akan terjadi dengan masuknya Zainal Ihwan menggantikan Aiboy, dan kita mengharapkan memang di sini dengan masuknya pemain segar di babak kedua ini dapat kembali mengangkat performa dari timnya, dan kita lihat memang sangat terjadi di kubu PKT sendiri dengan masuknya Domerto. Terjadi perebutan bola. Josiah Seton kali ini dengan Bruno Kasmir. Bagaimana kembali lagi Alex Pulalo. Memang tampil penuh keyakinan dan juga penuh keberanian, walaupun yang dihadapinya adalah pemain yang memiliki postur lebih besar daripadanya. Cukup baik bagaimana tadi Rahmat Wahyudi menjadi metronom di lapangan tengah. Dan kali ini bola berhasil dikuasai oleh Ponario Astaman. Tidak berhasil dia tadi memberikan umpan. Sutaji melebar dia kepada Arif Siono atau juga Zainal Ihwan. Kali ini Zainal Ihwan mencoba melewati beberapa pemain. Satu serangan masih lebih dekat kepada Iswan Karim. Ya Rendra, kita lihat bagaimana sekarang begitu cepatnya pemain dari PKT berani mengambil keputusan untuk melakukan marking dan melakukan tackle. Ini kita tidak lihat di babak pertama tadi bahwa mereka begitu gampang memberikan keleluasan. Ya, kita lihat bagaimana di sini bahkan sampai 3, dan ya tackling sangat keras sebenarnya terjadi, namun wasit tidak memberikan pelanggaran untuk Arema. Inilah dia Zainal Ihwan, super sub dari Arema Malang. Di mana Zainal Ihwan juga tentunya akan menjadi andalan untuk bisa memberikan satu gempuran-gempuran kepada PKT Bontang. Sutaji kali ini. Maksudnya tadi mengarah kepada Arif Suyono. Satu kontrol bola dari Komang Mariawan. Masih gagal dia. Ada Bruno Kasmir. Lepas saja bola Iswan Karim kepada Nur Alim. Sedikit memperpelan tempo permainan anak-anak dari PKT. Andi Kapau, sektor belakang dia kepada Alberto Verdejo. Masih kali ini para pemain dari PKT mencoba mencari celah. Berhasil direbut kembali oleh Ponario. Kali ini Zainal Ihwan yang bermain di posisi sayap kanan dia. Berganti posisi dengan Arif Siono. Satu sekali cukup baik. Bagaimana? Satu umpan kali peluang dan hampir saja membentur tiang gawang. Sebuah peluang dari Roni Firmansyah yang tentunya ingin mencetak gol kedua seperti juga Patricio Morales di pertandingan ini. Ya, saya pikir tadi cukup cerdik ya kerjasama yang ditampilkan oleh Zainal Ihwan dengan Patricio Morales. Bagaimana tadi headingnya ke sayap berhasil dimanfaatkan oleh Zainal Ihwan untuk mengirimkan umpan ke dalam kotak penalti. Tetapi sayang Roni kurang beruntung sehingga bola tadi masih membentur tiang gawang. Ya, saya sih melihat sebenarnya bagaimana kesigapan dari Karim untuk memblok tendangan, walaupun memang sebenarnya bola mengenai, namun gerak daripada Karim untuk mempersempit atau memperkecil ruang tembak dari Roni cukup baik. Sepak pojok baru saja dilakukan. Kembali satu sundulan sambil membelakangi gawang dilakukan oleh Fernando Starnari, masih berada di atas gawang dari Iswan Karim. Ya, suatu hal yang adalah spesialisasi dari Stagnari. Bagaimana dia juga mencetak gol pertamanya untuk Arema melalui situasi yang sama persis. Ya, Zulkifli kali ini dimasukkan untuk menggantikan peran dari Andi Kapau oleh coach Dan Nurwindo. Ya, pemain senior Zulkifli kita lihat bagaimana diturunkan di babak kedua ini untuk menggantikan Kapau, dan kita lihat memang dari babak pertama tadi kinerja dari Kapau sebenarnya tidak begitu baik, namun di babak kedua sebenarnya udah mulai lumayan berkembang, namun memang keputusan dari Danur untuk mengganti Kapau adalah suatu keputusan yang
menurut saya agak sedikit tepat ya. Zulkifli tadi baru saja melakukan lemparan ke dalam. Kembali lagi kali ini lemparan ke dalam bagi PKT Bontang. Atau juga tendangan bebas ternyata. Inilah dia pemain yang baru masuk. Darah segar baru di babak kedua bagi PKT Bontang. Zulkifli yang melakukan tendangan bebas bagi PKT. Ada Domerto. Kita lihat meminta ruang dan juga mengarahkan tangannya. Sudah dilakukan kali ini. Hendro Kartiko begitu cepat dia melakukan satu penyelamatan dengan mentip bola. Pelanggaran Ladia Hendro Kartiko, penjaga gawang yang memang sudah makan asam garam tentunya di belantika sepak bola Indonesia. Dan saya pikir internasional juga ya, karena dia juga adalah penjaga gawang dengan international caps terbanyak saat ini. Memulai debutnya di Piala Asia. Dengan menggantikan Kurnia Sandi ketika itu. Dia Alex Pulalo. Kembali lagi kali ini tekanan-tekanan dibangun melalui sektor sebelah kanan pertahanan dari PKT. Alexander Pulalo kali ini. Arif. Ponario. Atau juga Sutaji, kita lihat bagaimana terjadi perebutan bola. Ya, agak sedikit kesakitan Ricardo sepertinya. Ada Ricardo, sang jenderal yang memberikan satu assist untuk bisa dimanfaatkan dengan sempurna oleh Domerto untuk bisa menghasilkan sebuah gol di sore hari ini bagi PKT Bontang. Satu serangan kali ini cukup kosong, satu percobaan tendangan. Kembali satu tendangan yang cukup baik tapi memang masih mengarah kepada gawang atau juga kepada badan dari Hendro Kartiko. Ya, saya pikir sebuah tendangan yang dilepaskan oleh Zulkifli tadi memiliki kekuatan yang cukup baik, begitu juga dengan akurasinya, tetapi memang disayangkan bahwa masih menuju ataupun masuk ke dalam pelukan dari Hendro Kartiko. Pato Morales, kita lihat apa yang terjadi Pato Morales. Pemain ini sangat rajin. Dia bisa bermain di posisi kiri, kanan, tengah, dan juga menjadi seorang gelandang. Dan satu hal yang saya pikir adalah pujian terhadap Morales adalah semangatnya untuk tidak pernah kenal menyerah. Apakah Arema berada dalam posisi unggul ataupun mereka ketinggalan, dia sepertinya selalu berlari dan memberikan 100%. Sudah terperangkap dalam posisi offside. Kita lihat bagaimana asisten wasit 2, Lama bendera Ortisan Salosa. Dan tayangan lambat terlihat bagaimana. Ya, jelas sekali Rendra, bagaimana Ortiz berlari terlebih dulu sebelum bola mengarah kepada dan ini benar-benar keputusan yang sangat tepat. Ya, saya pikir bahkan beberapa meter tadi offside. Ya, tendangan di gawang kali ini bagi Arema Malang. Dan apabila kita bisa melihat di pertandingan kali ini, para pemain yang juga tampil di sore hari ini, tidak ada seorang Tariq El-Janabi yang masih berada di bangku cadangan, tapi juga lapangan tengah dari Arema sepertinya juga tampil cukup baik walaupun tampil tanpa Tariq El-Janabi. Coach Danurwindo. Belakang dia kepada Nur Alim tadi, kita lihat Alberto. Zulkifli kali ini. Rahmat Wahyudi, masih ada Pato Morales yang sepertinya ada di mana-mana di pertandingan ini. Arif Siono yang dituju. Duel dia dengan Ardiansyah, gagal melewati Ardiansyah, Arif Siono. Ya, seperti yang tadi kita katakan sekarang bagaimana Arif berpindah posisi, berada di sebelah kiri, dan kolaborasi antara Arif begitu juga Jenderal Ikwan yang kadang-kadang juga ke kiri dan ke kanan ini sangat-sangat membingungkan gerakan daripada semua pemain bertahan daripada PKT. Alex Pulalo. Ponario Asaman, Sutaji, Ortisan Salosa. Serangan balik kali ini melalui Wawan Widiantoro bagi PKT. Masih Wawan mengontrol bola, sayang sekali tadi terlepas dari kontrol ya. Tapi masih bisa dibantu kali ini oleh Ricardo Silva. Maksudnya tadi kepada Zulkifli, ada Domerto. Ya, pelanggaran tadi Domerto. Ya, tampak dia kesal karena dia melakukan pelanggaran dengan menarik celana ataupun laju dari Jainal Ikhwan yang sudah memenangkan duel perebutan bola tadi. Ya, satu hal ya, tindakan-tindakan seperti ini harus dielementir oleh Domerto karena kita tahu bahwa dia telah mendapat kartu kuning, dan apabila dia kerap melakukan pelanggaran seperti ini, mungkin kali kedua wasit akan memberikan kartu kuning kedua, bahkan mungkin kartu merah untuk Domerto. Alexander Pulalo berikan bola tadi
Mario Astaman, duel tadi. Ya, berusaha dikejar kali ini Josiah Seton. Satu serangan balik dibangun, satu percobaan tendangan. Sayang sekali, cukup baik bagaimana Josiah melihat peluangnya. Tapi sayang tendangannya masih melebar dari gawang Hendro Kartiko. Dan tentunya satu hal yang kita lihat bersama bagaimana kecepatan dari Josiah Seton tadi untuk bergerak, mengambil bola maupun melakukan dribbling agak di atas rata-rata ya. Bagaimana sebetulnya tadi Bruno sudah agak sedikit kehilangan langkah ataupun ketinggalan. Tetapi untung saja tendangannya masih belum begitu akurat. Ya, sementara ini PSSB unggul 1-0 atas Persikabo. Meninggalkan lapangan permainan, inilah dia Alexander Pulalo. Dan juga merupakan adik dari mantan pemain Herman Pulalo. Juga pernah memperkuat Semen Padang. Zulkifli. Ya, kali ini kembali bola mengarah ke dalam kotak penalti. Dihalau saja oleh Alexander. Ya, kita lihat bagaimana pemain Gaeks yang satu ini walaupun dengan usia juga yang mungkin sudah lumayan uzur. 34 Betul, tahun. namun dia masih mempunyai determinasi dan kemampuan fisik stamina yang sangat baik. Kita Dan lihat- kecepatan yang belum Betul hilang saya sekali. pikir. Dia masih tergeletak di lapangan, kita lihat bagaimana Fernando Stagnari. Ya, berdiri dia sudah bisa, tapi wasit Endra Kardiana memintanya untuk keluar dari lapangan untuk mendapatkan perawatan lagi. Ya, terjadi tabrakan. Wow, cukup keras juga bagaimana tadi dia bertabrakan dengan Komang. Ya, dia Fernando Stagnari. Nama juga memiliki postur yang sama tinggi besarnya dengan Komang Mariawan. Lempar ke dalam. Gimana bola Komang kali ini? Masih ada Bruno Kasmir. Halau bola. Masih bisa dihalau. Percobaan tekanan yang dibangun oleh anak-anak PKT. Kali ini bagaimana Wawan Widiantoro menerima bola dari Domerto. Ortizan Salosa menutup ruang dari Wawan Widiantoro. Ortizan Salosa menempati posisi bek kanan. Kita lihat Aremania dipimpin oleh sang dirijen Yuli tentunya terus menari-nari. Sudah lakukan tendangan gawang oleh Hendro Kartiko. Memang kita lihat stamina sepertinya sudah mulai menurun dari para pemain yang bertanding di sore hari ini. Tempo memang sedikit melambat dibandingkan dengan awal-awal babak kedua tadi. Rahmat Wahyudi, Patricio Pato Morales. Kembali serangan anak-anak dari Arema Malang. Ya, Persiba Balikpapan unggul 1-0 atas Persikapas Pasuruan. Kali ini satu serangan coba dibangun. Kita lihat peluang dari Arif Siono. Cukup kosong di dalam kotak penalti. Satu percobaan tendangan masih membentur. Kita lihat bagaimana cobaan tekanan kembali kali ini melalui Alexander Pulalo. Kerjasama dia dengan Pato Morales. Masih Pato Morales kali ini dia. Bagaimana keeping bola yang cukup baik dari Pato Morales kali ini cepat dari sektor sebelah kiri. Langsung saja maksudnya memberikan umpan ke tiang jauh. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Dan memang walaupun bola sudah meninggalkan lapangan permainan, tadi merupakan sebuah peluang yang tidak bisa dikecilkan oleh tim PKT. Bagaimana kini Arema juga masih belum mengurangi motivasi mereka untuk menambah gol. Bagaimana tadi kita juga melihat determinasi kembali yang diperlihatkan oleh Pato Morales untuk terus melakukan keeping bola sebelum melakukan umpan tadi yang tetapi sayangnya sudah keluar lapangan. Ya, Zulkifli tadi terlihat sedikit terjadi benturan dengan temannya sendiri, dengarkan saja itu Wawan, sehingga mengalami sedikit gangguan atau mungkin cedera ringan. Harus ditanda keluar lapangan Zulkifli, mudah-mudahan saja bukan cedera yang cukup parah, sehingga tetap masih bisa memberikan yang terbaik kepada PKT Bontang di sore hari ini. Iswan Karim tendangan gawang bagi PKT Bontang. Nah, dia Iswan Karim akan melakukan tendangannya.
sudah lakukan cukup keras tendangan dari Iswan. Josiah yang dituju, ada Domerto datang membantu. Kuasai kali ini oleh Hendro Kartiko. Cukup santai dia Hendro Kartiko. Omang Mariawan. Ya, 10 menit lagi. Babak kedua ini masih mempunyai waktu bagi para pemain untuk bertanding. Tentunya juga masih ada waktu 10 menit bagi PKT Bontang untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, satu kerjasama yang cukup baik. Kembali lagi Zainal Ikhwan kirim umpan kepada Arif Suyono. Dihalau tadi oleh Ardiansyah dan hanya menghasilkan sepak pojok bagi Arema Malang. Dan sebetulnya kita tadi kembali menyaksikan sebuah kerjasama yang cukup apik yang digalang oleh Pato Morales dan Jainal Ikhwan. Sebelum tadi Ikhwan atau Jainal melakukan umpan ke dalam kotak penalti yang terpaksa harus dihalau untuk sebuah tendangan penjuru kini. Roni Firmansyah akan melakukan sepak pojok bagi Arema Malang. Ada Arif, ada juga Pato Morales. Sudah lakukan kali ini, masih bisa dihalau oleh Nur Alim. Roberto langsung saja menyundul bola, menjauhkan bola dari kotak penalti. Josiah Seton tadi. Kali ini bola oleh Alexander Pulalo. Masih Alexander Pulalo begitu ringan dia melangkahkan kakinya. Bukan, wow, sudah berada dalam posisi offside. Ya tampaknya memang tadi Arif Suyono sudah sekitar mungkin 1 langkah berada dalam posisi atau saya masih melihat ada satu pemain belakang dari PKT yang berdiri lebih di belakang dari Arif. Mungkin saya agak kurang setuju dengan keputusan hakim garis yang menganggap ini adalah offside. Kembali kali ini melalui Zulkifli atau Ardiansyah, Rahmat Wahyudi. Ada Alexander Pulalo tadi mengirim bola maksudnya. Perebutan tarik-menarik dia dengan Josiah Seton. Kembali lagi duel. Inilah di Alex, begitu dingin dia. Bahkan kita lihat ekspresi dari Seton yang menolongnya berdiri seolah-olah menghargai atas duel ataupun yang sejauh ini sering mereka perlihatkan sepanjang pertandingan. Inilah dia Josiah Seton, pemain kelahiran 3 Maret 1979. Terus menerus warna biru para Aremania berikan dukungannya. Ya, kembali bola bergulir. Nario Astaman tadi masih memberikan bola kepada Ortizan Salosa. Semakin menurun tempo permainan di sisa-sisa babak kedua ini. Wawan Widiantoro maksudnya tadi mengirimkan bola. Hendro Kartiko. Ya, Alexander Pulalo masih mencoba mencari peluang para pemain Arema. Roni Firmansyah kali ini kembali bola dari kaki ke kaki. Bagaimana tadi berusaha Rahmat Wahyudi memotong bola. Kembali serangan melalui Arif Suyono. Masih gagal Arif Suyono, berhasil direbut bola. Dan kali ini bola kembali menuju kepada Josiah Seton. Sangat sulit Josiah untuk bisa mendapatkan bola matang. Begitu rapatnya pertahanan yang diperagakan oleh Bruno Kasmir dan juga Fernando Stanari. Masih sangat sulit bagi para pemain dari PKT untuk bisa mencuri golnya lagi di sore hari ini. Wasit Hendra Kardiana kita lihat. Dan memang seperti yang Anda sampaikan, di luar dari terciptanya gol yang saya pikir adalah kurang konsentrasi dari lini pertahanan. Tapi secara keseluruhan, lini pertahanan Arema saat ini menunjukkan kinerja yang cukup baik. Di mana begitu rapat untuk bisa menutup ruang gerak ataupun mengeliminir peluang-peluang yang bisa dibangun oleh pemain-pemain PKT. Rahmat Wahyudi kali ini berikan pada Zulkifli. Memberikan pressing cukup ketat di sisa-sisa babak kedua ini anak-anak dari Arema Malang. Kali ini bagaimana Alberto berikan bola kepada Wawan Widiantoro. Kembalikan lagi kali ini kepada Alberto. Melebar dia kepada Ardiansyah. Sangat sulit kita lihat mencoba membangun serangan anak-anak dari PKT. Wawan Widiantoro. Omang Mariawan. Ya, kali ini Ricardo Silva langsung saja berikan bola kepada Ardiansyah. Satu umpan maksudnya tadi melihat satu pergerakan yang dilakukan, tapi sayang masih bisa dibaca. Nah dia Alexander Pulalo, masih para pemain. Ricardo berikan umpan ke tengah. Satu pelanggaran kembali terjadi.
Kita lihat bagaimana Zainal Ikhwan melakukan satu dorongan yang hanya berapa meter dari kotak penalti. Peluang tentunya bagi PKT Bontang untuk bisa memperkecil skor di sore hari ini. Ya, kita lihat bagaimana juga pada saat Wawan bersiap melakukan syuting, namun dorongan badan oleh Zainal menyebabkan pelanggaran untuk PKT, dan ini adalah suatu posisi yang sangat tepat untuk berusaha paling tidak membuat peluang, atau juga mungkin apabila Ricardo mampu menyelesaikannya dengan baik, ini adalah peluang yang sangat baik. Ya, kita juga tadi baru saja lihat inilah dia jatuh yang terakhir bagi Wawan Widiantoro di lapangan ini karena dia langsung ditarik keluar oleh Anda Hermawan. Gantikan dia oleh Anda Hermawan. Wawan Widiantoro yang tampil cukup baik menempati posisi bek kiri tadi Wawan. Saya Seton, Sutaji. Tendangan bebas kali ini bagi PKT Bontang. Bisakah tentunya peluang ini dimanfaatkan? Satu tendangan masih kembali membentur pagar yang dibangun oleh anak-anak Arema Malang. Ricardo, kita lihat. Inilah dia, Ricardo menggelengkan kepalanya. Ya, Silva. memang tadi satu usaha dari Ricardo untuk melakukan kontrol dengan dada, namun memang kita lihat bola mengenai lengannya sehingga wasit memberikan pelanggaran untuk Arema. Ya, ternyata Suroso dimasukkan di babak kedua ini menggantikan Kapten Alexander Pulalo. Siapakah yang akan diplot untuk menempati posisi bek kiri? Sepertinya Ortizan Salosa akan berperan sebagai bek kiri dan menaruh di sektor bek kanan mungkin. Ada nama Suroso. Ya, memegang ban Kapten Suroso. Ya, tampak tertawa. Kita lihat Suroso mungkin ini adalah sebetulnya bukan tugasnya. Ya, kita lihat bahkan dia kini mencopot mungkin. Coach Danur Windo, latihan juga pernah menangani PSSI Primavera. Ortiz berperan sebagai bek kiri dengan keluarnya Alexander Pulalo. Sang kapten baru Suroso di posisi bek kanan. Terjadi perebutan Iswan Karim. Wow, hampir saja tadi Iswan Karim sapuannya melintir. Bisa dimanfaatkan oleh para pemain Arema Malang. Dan memang sebuah situasi yang beresiko ya apabila Iswan Karim tadi tidak berhasil melakukan clearance dengan sempurna. Kita lihat sebetulnya clearance-nya sangat tidak sempurna karena akhirnya memantul untuk menghasilkan sepak pojok bagi Arema kini. Inilah dia Zainal Ikhwan yang juga pernah menjadi andalan di Petrokimia Gresik. Fernando Stagnari kawal dia kali ini oleh Komang Mariawan. Pemandangan yang biasa terjadi di kotak penalti Arema kali ini terjadi di kotak penalti dari PKT. Satu serangan kembali dibangun, umpan menuju kepada satu perebutan bola. Kita lihat bagaimana yang melakukan heading adalah Bruno Kasmir. Ya memang tidak ada pilihan lain ya kecuali pelanggaran. Bagaimana dalam usahanya untuk melakukan sundulan tadi Bruno juga menabrak tubuh dari kiper Iswan Karim. Kita lihat di sini. Umpan dari Zainal Ikhwan tadi. Hendro Kartiko menghasilkan tendangan gawang bagi Arema Malang. Kurang dari 2 menit sisa waktu normal. Tentunya bisakah Arema Malang mempertahankan keunggulannya dengan selisih 2 gol di sore hari ini yang hanya tinggal tersisa 1,5 menit di waktu normal, atau PKT mampu memperkecil ketinggalannya. Kita lihat bagaimana berusaha dikejar bola tadi terlalu deras dan kembali hanya menghasilkan tendangan gawang. Bagaimana Komang Mariawan berusaha mengejar. Ya, Ortizan kali ini. Sutaji. Masih Sutaji, dorong untuk Suroso. Masih Suroso. Balikan bola. Bonario Astaman. Nadia Suroso yang bermain posisi bek kanan. Pemain yang juga biasa menempati posisi stopper mendampingi Bruno Kasmir. Rahmat Wahyudi. Memasuki 60 detik terakhir di waktu normal. Akankah Arema Malang mampu meraih poin penuh setelah di 3 pertandingan terakhir yang mereka hanya mampu meraih 1 poin? Satu percobaan tendangan cukup baik dan kembali lagi mengarah kepada
Penjaga gawang Hendro Kartiko, percobaan dari Ricardo Silva. Ya, bahkan sepanjang pertandingan kita sudah beberapa kali melihat tembakan-tembakan yang dilepaskan oleh Ricardo Silva ini begitu akurat ke arah gawang ya. Tetapi memang dia masih belum beruntung karena selalu jatuhnya tepat kepada pelukan dari Hendro Kartiko. Mario Astaman kali ini bagi Arema Malang. Ortisan Salosa kembali lagi. 2 menit tambahan waktu. Roni Firmansyah. Suroso. Atau juga kita lihat bagaimana tadi mencoba membangun serangan. Dibantu kali ini kerjasama di menit-menit akhir. Masih bisa digagalkan oleh Ortisan Salosa, datang kembali membantu. Ponario Astaman. Melebar dia kepada Suroso kembali di sektor sebelah kiri. Roni Firmansyah. Masih Roni, kembalikan kepada Suroso yang sudah maju meninggalkan posnya. Ya, kembali lagi sangat rapat para pemain dari PKT. Tidak memberikan ruang. Rahmat Wahyudi. Suroso tadi jadi perebutan bola. Kerjasama kali ini cukup baik bagaimana tadi Komang. Wasit Hendra Kardiana. Ya, dengan kemenangan ini tentunya juga Arema kembali mencoba mencari celah untuk bisa masuk merangsek ke dalam jalur 8 besar Liga Jarum Indonesia 2007. Ya, saya pikir apabila skor terus bertahan ya dengan otomatis karena ini adalah satu-satunya pertandingan di hari ini. Tentunya Arema akan naik ke posisi 4. Artinya mereka berada dalam zona aman untuk bisa lolos ke 8 besar. Ortisan Salosa. Masih bisa debut oleh Domerto. Backheel tadi dilakukan kali ini, bola oleh Zulkifli. Satu peluang tadi, hampir saja Komang Mariawan yang sudah berancang-ancang melakukan heading. Suroso kali ini kurang dari beberapa detik lagi pertandingan ini akan berakhir. Tentunya, ya baru saja wasit Hendra Kardiana meniupkan peluit yang menandakan pertandingan dari Stadion Kanjuruhan di Kota Malang berakhir. Skor adalah 3-1 untuk unggulan Arema Malang atas PKT Bontang, di mana gol-gol yang terjadi dicetak oleh Roni Firmansyah dan juga Patricio Morales. Dan gol balasan dari PKT Bontang dicetak oleh Domerto.